Baik, perkenalkan nama saya Bobi. Saya dari kelas C dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang dampak harga dan pendapatan konsumsi sembako. Latar belakangnya yaitu 9 bahan pokok sembako merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Fluktuasi harga sembako mempengaruhi kestabilan ekonomi rumah tangga sesuai dengan hukum permintaan Makyo 2018 di mana kenaikan harga menurunkan konsumsi, khususnya pada konsumen berpenghasilan rendah. Selain itu, menurut hukum Hegel pada 1857, seiring meningkatnya pendapatan proporsi pengeluaran untuk barang pokok cenderung menurun. Dalam teori ekonomi, sembako dapat dikategorikan sebagai barang substitusi atau beras dan jagung, komplement beras dan sayuran, barang normal daging sapi, atau barang inferior yaitu tepung terigu, yang dipilih konsumen berdasarkan harga dan pendapatan. Kotler dan Kohler 2016. Penelitian ini bertujuan memahami pengaruh harga dan pendapatan terhadap pilihan sembako, terutama bagi rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana harga dan pendapatan mempengaruhi pilihan konsumen terhadap sembako. Yang kedua yaitu jenis barang apa saja yang termasuk dalam kategori substitusi, komplement, barang normal, inferior, dan superior, berdasarkan persepsi konsumen. Yang ketiga, apa faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian sembako selain harga dan pendapatan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi pengaruh harga dan pendapatan terhadap pembelian sembako dan konsumen. Yang kedua, mengaplikasikan sembako berdasarkan teori ekonomi seperti barang, substitusi, komplement, barang normal, inferior, dan superior. Yang ketiga yaitu memberikan wawasan tentang perilaku konsumen dalam memilih sembako di pasar. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, ada teori permintaan dan harga. Menurut hukum permintaan, permintaan barang meningkat saat harga turun dan sebaliknya. Namun dalam konteks sembako, barang seperti barang inferior atau superior menunjukkan respon berbeda terhadap perubahan harga. Dan pada jenis barang dalam ekonomi seperti yang pertama yaitu barang substitusi, barang mengganti permintaan naik saat harga barang utama naik. Yang kedua, barang komplement merupakan barang pelengkap permintaan turun jika harga barang terkait naik. Dan yang ketiga, barang normal merupakan permintaan meningkat seiring kenaikan pendapatan. Barang inferior permintaan menurun saat pendapatan naik. Dan yang kelima, barang superior merupakan permintaan naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Metodologi penelitian. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendapatan kualitatif untuk memahami bagaimana harga dan pendapatan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dengan fokus pada makna, interpretasi, dan proses pengambilan keputusan dalam konteks sosial ekonomi. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah konsumen perkotaan dengan sampel 15-20 responden dari berbagai tingkat pendapatan rendah, menengah, tinggi untuk menganalisis pengaruh harga dan pendapatan terhadap pola konsumsi. Ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam di observasi untuk memahami kebiasaan belanja, alasan memilih barang, serta faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. eh, ada beberapa hasil dari pembahasan yaitu yang pertama beras. Barang substitusi mie instan, singkong 10% dan 20% alternatif saat harga beras naik. Barang komplementer sayuran, lauk pauk 10% sampai 15% dikonsumsi bersama beras. Kenaikan harga beras dapat mempengaruhi konsumsi barang ini.
Selanjutnya minyak goreng. Barang substitusi minyak curah, minyak kelapa 10% sampai 20%, alternatif minyak goreng kemasan saat harganya naik. Barang komplementer tepung terigu, bumbu masakan 5% sampai 10% digunakan bersama minyak goreng dalam berbagai masakan. Ada gula pasir yang pertama itu barang substitusi, pemanis buatan, stevia, sirup jagung 10% sampai 15%, dan barang komplementer teh kopi 5% sampai 10%. Ada cabai, ada kecap, susu saset dan tepung terigu, ada bawang merah sama mie instan, dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa harga dan pendapatan mempengaruhi pilihan konsumen terhadap sembako, barang normal, beras, minyak, gula, telur, susu, dan saset. Cenderung dikonsumsi lebih banyak dengan peningkatan pendapatan barang substitusi, yaitu mie instan, singkong, minyak curah, menjadi alternatif saat harga barang utama naik. Barang komplementer atau sayuran lauk bumbu tepung terigu, konsumsinya saling terkait dengan barang utama. Barang superior seperti beras organik, minyak zaitun, gula organik lebih dipilih oleh konsumen berpendapatan tinggi. Faktor lain seperti preferensi konsumen dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi keputusan pembelian. Penemuan ini penting untuk produsen, pemasar, dan pemerintah dalam merancang kebijakan yang mengurangi dampak fluktuasi harga sembako, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.